Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Muhammad Firgi Manatan Putra, NIT 2130641 dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai pengoperasian kereta eh, untuk kereta KRDE atau kereta rel diesel elektrik, railing atau kereta bandara Adi Sumarmo. Video ini saya ada di kelompok 4 yang beranggotakan yaitu ada Andi Ilham Ramadan, kemudian Fikih Hati, kemudian saya sendiri Muhammad Firgi, kemudian ada Rajan Akbar, dan yang terakhir ada Ridho Widi. Untuk yang pertama atau pendahuluan ini yaitu ada pra pengoperasian, kemudian persyaratan briefing, kemudian engine start on, kemudian powering, kemudian pengereman, pindah kabin, kemudian mau on, aktifkan mesin atau engine. Yang mana untuk penjelasannya ada di slide berikutnya. Pra pengoperasian. Untuk perhatian dari pra pengoperasian atau sebelum pengoperasian ini, yaitu sebelum menjalankan kereta, pastikan bahwa kereta dalam kondisi siap operasi atau SO. Untuk pengoperasian KRDE ini, beroperasi pada jalur Bandara Internasional Adi Sumarmo. Ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan untuk memastikan pengoperasian kereta dalam kondisi aman. Antara lain, yang pertama, periksa coolant level, oil level, dan fuel level dari engine. Kemudian periksa kondisi bogi, gearbox, axle shaft, antara lain kondisi baut pengikat, suspension sekunder dan primer. Kemudian dalam kondisi terikat kuat, terus roda bearing, kemudian kebocoran pada gearbox, brake coupling pada ujung kereta dan antar kereta. Kemudian periksa oil level pada gearbox, kemudian periksa bogi, parking brake dalam kondisi lepas, kemudian periksa kondisi ikatan baut pada fans. Kemudian, yang keenam, pastikan semua switch panel dalam posisi off sebelum dioperasikan. Kemudian pastikan switch master controller pada posisi yang off, handle forward, backward dalam posisi nol atau netral. Yang kedelapan, pastikan lampu indikator baterai pada switch panel 4 dalam kondisi baterai on. Kemudian nyalakan engine dengan tombol start pada switch panel 1, tunggu hingga engine warming up. Kemudian yang ke-11, periksa tekanan pada pressure gauge, yang mana kompresor adalah beban AC yang otomatis dikontrol oleh sistem pneumatik. Ada dua kompresor yang bekerja secara bergantian. Yang pertama, berdasarkan tombol baterai on. Setelah kompresor on, maka tekanan angin akan meningkat ditunjukkan pada pressure gauge. Kemudian MR pressure gauge akan menunjukkan tekanan angin pada main reservoir. Jarum putih untuk PP ataupun breakback, pressure gauge akan menunjukkan tekanan angin pada breakback atau jarum merah. Kemudian untuk start, auxiliary engine on, motor akan bekerja, engine hidup untuk mensuplai catu daya untuk AC dan lampu. Yang ke-12, pastikan indikator lem pada meter panel menyala untuk traction relay ready. Berikut adalah gambar manometer yang ada di dashboard ataupun kabin masinis, seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk persyaratan driving ataupun beroperasi, yang pertama tunggu tekanan MR pressure gauge sampai menunjukkan tekanan lebih dari 6,5 bar dengan posisi brake handle pneumatik pada posisi lock atau mengunci. Pindahkan posisi brake handle ke posisi V atau vesting, tunggu jarum brake cylinder atau B. C pressure gauge sampai menunjukkan tekanan 0 bar atau tidak mengikat, kemudian lakukan langkah reset power dengan cara geser handle throttle dari posisi netral sampai emergency brake sama netral. Kemudian pastikan door close lem menyala. Kemudian pastikan brake switch posisi release dan kereta siap dijalankan.
Untuk menyalakan engine, yaitu engine start on, yaitu yang pertama putar master key sweep ke posisi start atau on, kemudian ada pencatatan yaitu posisi on key sweep atau eh, kunci key akan menunjukkan kabin mana yang akan aktif TEC 1 atau TEC 2. Maksudnya yaitu kunci ini hanya ada satu, ada di kabin mana, salah satu di kabin mana. Sehingga kalau kabin depan itu kunci key ada di situ dan diposisikan on, maka dipastikan kabin itu akan menyala atau kan dioperasikan melalui kabin tersebut. Yang kedua, tahan beberapa saat sampai kedua engine on. Ketika setelah kedua engine on, lepaskan switch. Yang keempat, tekan tombol BAT atau on. Setelah ditekan tombol BAT atau BAT on, akan menyala hijau. Yang keenam, start engine on. Berikut adalah eh, panel ataupun throttle pada master control. Kemudian ada engine control, yaitu motor starter akan bekerja sehingga engine hidup dikontrol oleh ECM, Electronic Control Module. Yang ketujuh, periksa lampu indikator. Kedua lampu indikator akan on berwarna hijau. Berikut adalah lampu indikator yang dimaksud ada di samping ini. Kemudian periksa tegangan AC dan DC pada voltmeter dashboard. Setelah engine on, alternator akan menghasilkan tegangan 380 volt AC. Baterai charger akan on dan menghasilkan 24 volt DC untuk beban DC. Berikut adalah panel indikator berada di samping kanan masinis untuk tombol switch engine. Yang keempat ada powering, yang mana untuk mengoperasikan master control terlebih dahulu pastikan key sweep on atau off pada posisi on. Kemudian setelah mesin hidup dan dalam kondisi siap jalan, maka untuk menjalankan kereta rel diesel elektrik atau FRDE untuk Bandara Internasional Adi Sumarmo ke depan, pastikan ke depan, posisikan ke depan atau forward. Prosedurnya adalah yang pertama, posisikan handle sebelah kanan master control pada drive dash pada posisi forward bila menjalankan ke arah depan dan posisi backward backward bila ke arah belakang. Handle utama tidak akan dapat bergerak jika handle belum pada posisi forward atau backward, maju atau mundur. Berikut adalah throttle reverser dan ini adalah throttle power, ada P1, P2 dan seterusnya. Ini ada master control. Kemudian ada powering. Untuk menjalankan kereta, gerakan handle sebelah kiri master control ke arah powering sesuai ilustrasi gambar di samping. Pada kecepatan yang diinginkan, terdapat 5 posisi yaitu neutral position atau idle, kemudian P1, P2, P3, P4. Berikut adalah powering atau throttle power. Maksud dari P1 yaitu kecepatan dari kereta ini ada di kecepatan 1, sekitar 30-an atau 20-an. Kemudian tuas powering mengatur torsi yang ditransmisikan ke roda penggerak melalui axle gearbox yaitu sekitar 15%, 60%, 80%, dan 100%. Untuk P1 paling kecil dan P4 adalah yang paling besar. Dan untuk yang ke depan ini ada powering, ke belakang ini braking, yang mana ada B1 sampai B7 untuk brakingnya. Sementara yang posisi paling terakhir ataupun di bawah sendiri, yaitu emergency brake untuk emergency brake dan release deadman. Kemudian ada pengereman, yang mana pengereman pada KA Bandara Adi Sumarmo ini terdiri dari hidrodynamic braking, kemudian pneumatic braking, service braking atau pneumatic handle, kemudian pengereman dengan deadman, dan ada yang terakhir emergency brake. Yang mana untuk hidrodynamic braking pada sistem transmisi hidrolik digunakan untuk mengurangi kecepatan, untuk mempertahankan kecepatan kereta saat melewati jalan menurun. Maksud dari hidrodynamic braking ini kecepatan bisa berkurang yaitu di atas 30 km per jam. Kemudian pneumatic braking adalah pengereman udara otomatis.
distributor valve yang dioperasikan dari kabin masinis dengan menggunakan pneumatic brake handle, kemudian service brake atau pneumatic brake handle, yaitu diposisikan yang pertama posisi lock untuk kondisi kereta berhenti atau pada kabin yang tidak aktif, kemudian posisi V atau untuk kondisi kereta powering, kemudian ketiga posisi service brake pelayanan, kemudian keempat geser handle ke kanan berlawanan dengan arah jarum jam. Sesuai tingkat pengereman yang diinginkan berikut adalah instrumen yang ada di meja pelayan. Untuk pengeremannya sendiri ada di sini. Ini adalah pengereman di panel bagian nomor satu. Berikut pengereman. Kemudian pengereman selanjutnya adalah pengereman dengan deadman, yang mana fasilitas deadman adalah perlengkapan masinis atau termasuk penunggu item untuk menjaga agar masinis tetap standby pada saat keadaan operasi atau operasional. Masinis harus selalu mengoperasikan tombol deadman, tekan dan lepas pada handle master control sebelah kiri. Kemudian ada emergency brake. Ada dua cara yaitu melakukan emergency brake, yaitu yang pertama tarik ke belakang pneumatic emergency brake handle. Nah, yang ini tarik yang paling belakang sendiri setelah P7 B7. Kemudian geser pneumatic brake handle ke kiri searah jarum jam secara penuh. Kemudian yang keenam yaitu pindah kabin. Urutan langkah untuk pindah kabin yaitu yang pertama posisikan driving direction handle ke posisi netral, kemudian posisikan throttle handle ke posisi netral, kemudian posisikan pneumatic brake handle pada posisi lock gambar anak kunci, kemudian putar dan cabut kunci master brake, kemudian putar master key ke posisi off dan cabut master key. Kemudian siap pindah kabin. Untuk catatannya yaitu pada saat kereta berhenti dan masih meninggalkan kabin, maka key switch harus diposisikan off sehingga kedua kabin tidak aktif, tetapi engine yang tetap hidup. Selanjutnya, menonaktifkan engine. Lakukan urutan langkah sebagai berikut, yang mana pertama posisikan driving direction handle ke posisi netral, kedua posisikan throttle handle ke posisi netral, ketiga posisikan pneumatic brake handle pada posisi lock atau terkunci. Ini ada gambar di samping ini. Kemudian putar dan cabut kunci master brake. Kelima, matikan lampu penerangan valve ruangan, kemudian matikan engine dengan memutar shift engine ke posisi stop beberapa saat. Kemudian yang ketujuh, pastikan kedua engine sudah off dengan melihat lampu indikator di dashboard. Menggelapkan matikan baterai motor dengan menekan tombol merah pada panel on off baterai. Yang kesembilan, putar master key ke posisi off. Yang ke-10, cabut master key. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata ataupun pengucapan dan tadi ada beberapa ada kesalahan teknis yaitu sinyal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.